Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi para lansia dan juga kita semua yang ingin menjaga kesehatan hingga usia senam. Siapa di sini yang suka ngemil kacang? Saya yakin banyak. Kacang-kacangan memang sering jadi pilihan camilan sehat. Tapi, tahukah Anda? Tidak semua kacang itu sama, terutama bagi tubuh kita yang semakin menua. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Metabolisme melambat, pencernaan bisa jadi lebih sensitif, dan kebutuhan nutrisi pun bergeser. Nah, disinilah peran penting pengetahuan tentang makanan, termasuk si kecil mungil tapi padat nutrisi ini, kacang-kacangan. Jangan sampai niatnya sehat, tapi malah jadi bumerang. Hari ini, kita akan bongkar tuntas 3 kacang yang sebaiknya jangan dikonsumsi oleh lansia. Dan yang tak kalah penting, 3 kacang yang wajib dimakan untuk menjaga kesehatan optimal. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, mari kita mulai dengan daftar yang mungkin sedikit mengejutkan. Ingat ya, ini bukan berarti kacang-kacang ini sepenuhnya jahat. Tapi ada alasan kuat mengapa lansia perlu membatasi atau bahkan menghindarinya. Yang pertama adalah kacang tanah yang digoreng dan bergaram tinggi. Kacang tanah itu sendiri sebetulnya punya banyak manfaat, kaya protein, serat, dan lemak sehat. Tapi masalahnya muncul ketika diproses dengan cara digoreng, apalagi dengan minyak berlebih, dan kemudian ditaburi garam banyak-banyak. Mengapa harus dibatasi, dihindari? Kandungan garam tinggi. Nah, ini biang kerok utamanya. Konsumsi garam berlebihan adalah musuh utama bagi lansia. Risiko tekanan darah tinggi, hipertensi. Hampir 1 dari 3 lansia di Indonesia menderita hipertensi. Garam tinggi akan menaikkan tekanan darah, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Retensi cairan, tubuh jadi bengkak. Terasa tidak nyaman. Beban kerja ginjal lansia tidak sekuat saat muda. Garam berlebih membebani kerjanya. Lemak jenuh dan lemak trans dari proses penggorengan. Meskipun kacang tanah sendiri punya lemak sehat, proses penggorengan dengan minyak yang tidak berkualitas atau berulang kali pakai bisa menghasilkan lemak jenuh dan bahkan lemak trans. Ini buruk untuk kesehatan jantung, bisa menyumbat pembuluh darah, dan meningkatkan kolesterol jahat, LDL. Kalori berlebihan, kacang goreng itu padat kalori. 1 genggam kecil saja bisa mengandung kalori yang lumayan tinggi. Mudah sekali kebablasan. Bagi lansia yang aktivitasnya mungkin tidak sebanyak dulu, kelebihan kalori bisa memicu kenaikan berat badan dan risiko diabetes. Sulit dicerna. Tekstur yang keras dan kandungan minyak berlebih kadang membuat pencernaan lansia jadi lebih berat. Bisa menyebabkan kembung atau begah. Jadi, bagaimana solusinya? Kalau suka kacang tanah, lebih baik pilih yang direbus atau dipanggang tanpa garam. Rasanya mungkin berbeda, tapi manfaatnya jauh lebih optimal. Anda bisa tambahkan sedikit rempah alami untuk rasa. Selanjutnya, kacang kedua yang perlu diwaspadai adalah kacang mete panggang dengan lapisan gula atau madu berlebihan. Kacang mete itu enak sekali, ya kan? Gurih, renyah, dan teksturnya lembut. Tapi, seringkali kacang mete yang dijual di pasaran sudah diproses dengan tambahan gula, madu, atau bahkan sirup glukosa yang sangat tinggi. Mengapa harus dibatasi, dihindari? Kandungan gula sangat tinggi, inilah poin utamanya. Gula berlebih adalah musuh nomor 1 bagi kesehatan metabolisme, terutama lansia. Risiko diabetes tipe 2, konsumsi gula tinggi secara terus-menerus bisa menyebabkan resistensi insulin, yang berujung pada diabetes tipe 2. Inflamasi kronis, gula memicu peradangan dalam tubuh, yang bisa memperparah kondisi seperti radang sendi dan penyakit autoimun. Kenaikan berat badan, kalori kosong dari gula tidak memberikan nutrisi, tapi justru menumpuk jadi lemak. Kesehatan gigi, gula juga buruk untuk gigi dan gusi lansia yang cenderung lebih rentan. Nutrisi terdegradasi,
Proses pemanggangan dengan suhu tinggi dan penambahan gula bisa mengurangi beberapa nutrisi alami yang ada di kacang mete. Mudah kebablasan, karena rasanya manis dan gurih. Kita cenderung sulit berhenti mengonsumsinya. Padahal, setiap butirnya sudah tinggi kalori dan gula. Jadi, kalau mau makan kacang mete, pilih yang tawar dan tidak diproses dengan tambahan gula atau garam. Rasakan sendiri gurih alaminya, atau Anda bisa panggang sendiri di rumah tanpa tambahan apapun. Nah, ini mungkin yang paling tidak terduga. Kacang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kacang Brasil dalam jumlah berlebihan. Loh, kok kacang Brasil? Bukankah kacang Brasil itu superfood yang kaya selenium? Betul sekali. Kacang Brasil memang luar biasa kaya akan selenium, mineral penting untuk fungsi tiroid, sistem kekebalan tubuh, dan sebagai antioksidan kuat. Tapi, justru disinilah letak masalahnya. Karena kandungan seleniumnya sangat tinggi, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan toksisitas selenium. Mengapa harus dibatasi, dihindari dalam jumlah berlebihan? Risiko toksisitas selenium. Satu butir kacang Brasil saja bisa mengandung selenium berkali-kali lipat dari kebutuhan harian kita. Gejala toksisitas selenium, rambut rontok, kuku rapuh, mual, diare, masalah saraf, kelelahan parah, dan bahkan bau napas seperti bawang putih. Batas aman, batas atas asupan selenium harian adalah sekitar 400 mikrogram. Satu butir kacang Brasil bisa mengandung 60–90 mikrogram atau bahkan lebih. Jadi, hanya 1–3 butir per hari sudah cukup dan aman. Jangan lebih dari itu. Potensi alergi, seperti kacang lainnya, ada potensi alergi, meskipun jarang terjadi pada kacang Brasil. Kandungan lemak tinggi, meskipun lemaknya sehat, tetap padat kalori. Jadi, intinya adalah moderasi. Kacang Brasil itu bagus, tapi sangat sedikit saja sudah cukup. Anggaplah sebagai suplemen alami, bukan camilan yang bisa dimakan sepuasnya. Cukup 1–2 butir per hari, atau maksimal 3 butir jika Anda sangat aktif. Nah, setelah kita tahu apa yang perlu dibatasi, mungkin muncul pertanyaan di benak Anda. Mari kita jawab beberapa pertanyaan umum. Bagaimana jika saya sangat suka kacang tanah goreng? Tidak bisa berhenti? Coba secara bertahap kurangi porsinya. Atau, coba panggang sendiri di rumah. Bumbui dengan sedikit bubuk paprika atau lada hitam tanpa garam. Otak kita bisa dilatih untuk menikmati rasa yang lebih alami. Apakah kacang mete manis tidak boleh sama sekali? Boleh saja, tapi anggap itu sebagai treat sesekali, bukan camilan harian. Dan tetap perhatikan porsinya. Lebih baik pilih kacang mete tawar. Apakah kacang yang digoreng angin, air fryer, lebih sehat? Ya, itu pilihan yang jauh lebih baik karena minim penggunaan minyak. Tapi tetap perhatikan tambahan garam atau gula. Intinya adalah kesadaran dan pilihan cerdas. Tubuh kita akan berterima kasih atas setiap pilihan sehat yang kita buat. Oke. Sekarang saatnya membahas bintang-bintang kita. Ini dia 3 kacang yang wajib ada di daftar belanja dan camilan harian para lansia untuk kesehatan optimal. Yang pertama, si raja kacang, almond. Almond adalah pembangkit tenaga nutrisi. Ini adalah pilihan yang sangat cerdas untuk lansia. Mengapa wajib dikonsumsi? Kaya vitamin E, almond adalah salah satu sumber vitamin E terbaik. Antioksidan kuat. Vitamin E melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan radikal bebas yang terkait dengan penuaan dini dan penyakit kronis seperti Alzheimer. Kesehatan kulit, membantu menjaga kulit tetap sehat dan terhidrasi. Serat tinggi, pencernaan sehat, membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Masalah umum pada lansia. Mengontrol gula darah, serat membantu menstabilkan kadar gula darah. Penting untuk pencegahan dan pengelolaan diabetes. Rasa kenyang lebih lama, membantu mengontrol nafsu makan dan menjaga berat badan ideal. Magnesium untuk tulang dan otot. Magnesium penting untuk kesehatan tulang, mencegah osteoporosis,
dan membantu fungsi otot serta saraf yang optimal. Juga berperan dalam kualitas tidur. Protein nabati, sumber protein yang baik untuk menjaga massa otot, yang cenderung menurun seiring usia, sarkopenia. Lemak sehat, lemak tak jenuh tunggal, baik untuk kesehatan jantung, membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL. Cara mengonsumsinya, makan mentah, panggang tawar, atau tambahkan ke sereal, oatmeal, yogurt, atau salad. Porsi yang dianjurkan sekitar 1 genggam kecil, sekitar 23 biji per hari. Berikutnya, kacang yang bentuknya mirip otak, kenari atau walnut. Kenari sering disebut brain food, dan ini bukan tanpa alasan. Mengapa wajib dikonsumsi? Kaya asam lemak omega 3, ALA. Ini adalah salah satu sumber nabati terbaik dari omega 3. Kesehatan otak, omega 3 sangat penting untuk fungsi kognitif, memori, dan melindungi otak dari penurunan fungsi akibat usia. Antiinflamasi, mengurangi peradangan di seluruh tubuh, baik untuk sendi dan penyakit kronis. Kesehatan jantung, menurunkan risiko penyakit jantung. Antioksidan kuat, kenari mengandung antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan kacang-kacangan lainnya. Melindungi sel dari kerusakan, mendukung kesehatan secara keseluruhan. Melatonin alami, kenari adalah salah satu dari sedikit sumber makanan melatonin alami, hormon yang membantu mengatur siklus tidur. Sangat baik untuk lansia yang sering mengalami masalah tidur. Serat dan protein, juga menyediakan serat dan protein yang baik untuk pencernaan dan massa otot. Bagaimana cara menikmatinya? Makan langsung, tambahkan ke salad, oatmeal, atau bikin trail mix sendiri. Cukup sekitar 7-10 butir kenari utuh per hari sudah memberikan manfaat luar biasa. Dan yang terakhir, tapi tak kalah penting, dari keluarga legum, kacang merah atau kidney beans. Mungkin ada yang berpikir, ini kan bukan kacang camilan? Betul, tapi kacang merah adalah salah satu sumber nutrisi paling padat yang sering terlupakan, terutama bagi lansia. Mengapa wajib dikonsumsi? Serat larut dan tidak larut sangat tinggi. Kesehatan pencernaan optimal, mengatasi sembelit dan menjaga kesehatan usus. Menurunkan kolesterol, serat larut membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Mengontrol gula darah, sangat efektif dalam menstabilkan gula darah setelah makan. Sangat penting untuk penderita diabetes atau yang berisiko. Protein nabati berlimpah. Alternatif daging yang sehat dan murah. Penting untuk menjaga massa otot dan pemulihan tubuh. Kaya vitamin dan mineral. Zat besi, penting untuk mencegah anemia, masalah umum pada lansia. Folat, vitamin B9, penting untuk produksi sel darah merah dan fungsi saraf. Kalium, membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Antioksidan, melindungi sel-sel tubuh. Indeks glikemik rendah, artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Bagaimana cara mengonsumsinya? Kacang merah bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat, sup kacang merah, salad kacang merah, ditambahkan ke nasi, bubur, atau bahkan dalam masakan berkuah seperti sayur asam. Pastikan dimasak sampai empuk ya, agar lebih mudah dicerna. Nah, sobat sehat, itu dia daftar lengkap kacang yang perlu Anda perhatikan. Ingat, informasi ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberdayakan Anda agar bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan jangka panjang. Pentingnya moderasi, bahkan kacang yang paling sehat sekalipun, jika dimakan berlebihan, bisa menimbulkan masalah. Porsi adalah kunci. Perhatikan cara pengolahan, selalu pilih kacang yang tawar, mentah, atau dipanggang tanpa tambahan gula dan garam. Variasi, jangan terpaku pada satu jenis kacang saja. Nikmati berbagai jenis kacang untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. Dengarkan tubuh Anda, setiap orang berbeda. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons setiap makanan. Jika ada keluhan pencernaan, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Konsultasi medis,
Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum membuat perubahan signifikan pada diet, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Kesehatan di usia senja adalah anugerah. Dengan pengetahuan yang tepat dan pilihan yang bijak, kita bisa terus aktif, bugar, dan menikmati hidup dengan kualitas terbaik. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Jangan lupa untuk like jika Anda merasa terbantu. Share ke teman-teman dan keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan subscribe ke channel ini untuk konten kesehatan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.